Tes suara, tes. Suara oke lah. Cantik, insyaallah. Yang pesan buku ini siapa? Siapa yang dah pesan buku ini? Punya doktor? Ini punya doktor. Buku Menemukan Allah. Nanti kita persiapan ke Melaka, baca buku ini dulu lah. Baca buku ini dulu, nanti saya jelaskan mana-mana yang poin penting. Nanti kalau sesiapa nak ordernya bagi tahu lah. Doktor ini, doktor Kak Widat, si Umi Kalsum, lepas tu Doktor Doktor Yati sama kawannya tu. Nak buku ni kan? Dua ke sama kawannya? Satu je. Bayar ke tanya Bunda Rahmah. Boleh cash boleh? Boleh. Kalau tidak ada. Kak Widat tu berapa? Satu Kak Ji. Kak Ji. Kalau saudara. Okey. Kita mulakan ya. Itu tadi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Okey, sila dibuka kitabnya masing-masing, muka surat 249. Tajuknya Jahil tentang persoalan cabang. Itu merupakan larangan batin yang apabila kita tetap memilih untuk jahil, maka hukumnya adalah jatuh pada perbuatan dosa. Ya, jadi hidup itu pilihan. Kalau ada alim dan jahil, kita mau pilih yang mana, begitu. Kalau kita memilih alim, kita sudah keluar daripada larangan tersebut. Tapi kalau kita memilih jahil, kita masuk dalam larangan tersebut. Dan kita sudah bincang, sumber segala keburukan itu berpunca pada kejahilan. Jadi bermakna kalau di akhir zaman ini keburukan semakin bermaharajalela, itu tandanya kejahilan sudah mendominasi masyarakat saat ini. Ya kan? Belajar kalau orientasinya hanya sekadar untuk bekerja, bukan untuk menata kehidupan, bukan menata diri, orang sekarang tak mau pilih belajar kalau orientasinya adalah bekerja. Ya, dia akan mencari segala sesuatu yang lebih mudah untuk bekerja. Tetapi ketika kita belajar adalah tujuannya untuk menata perilaku kita, menata jalan hidup kita, maka kita akan tetap memilih untuk belajar. Ya.
Jadi hidup itu adalah memilih. Dan ketika kita memilih, pilihan itu berasaskan kepada pengetahuan kita. Kalau kita tidak ada pengetahuan untuk memilih, maka pilihan kita tentu akan jatuh pada perkara yang dilarang. Itu sudah confirm dah. Kalau kita tidak ada pengetahuan tentang apa yang akan kita pilih, maka kita akan jatuh pada larangan Tuhan. Oke. Tadi sempat saya berbual dengan Bunda Rahma. Sebetulnya kita hidup ini di era zaman yang kepandaian itu akan diperangi, kecerdasan itu akan diperangi. Masyarakat, rakyat akan dibodohkan dengan sistem-sistem mereka, supaya yang menjadi pemimpin nanti itu adalah pemimpin yang tidak ada orientasi untuk memperbaiki. Ya, kalau kita baca surah As-Sajdah, tipikal pemimpin yang diridhai oleh Allah, pertama, dia yakin dengan ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, dia akan sabar dalam melaksanakan petunjuk ayat-ayat Allah. Masyarakat akan dibimbing ke arah itu. Tetapi supaya pemimpin ini yang menjadi pemimpin adalah pemimpin yang tidak yakin dengan ayat-ayat Allah, yang tidak sabar dalam melaksanakan ayat-ayat Allah, petunjuk ayat-ayat Allah, maka dibodohkanlah masyarakat itu supaya terangkat pemimpin yang jahil. Jadi kalau ada pilihan, mau punya pemimpin yang otoriter ataukah mau memiliki masyarakat yang bodoh, mana yang paling bahaya? Pemimpin yang otoriter atau masyarakat yang bodoh? Mana yang bahaya? Yang bahaya bukan pemimpinnya. Yang bahaya itu kalau masyarakat bodoh, karena pemimpin akan jadi pemimpin ketika ada yang memilih, dan itulah masyarakatnya. Maka sekarang nampak tak? Anak-anak diberi fasiliti untuk menjadi anak-anak yang kaya raya melalui media sosial. Karena orientasi bekerja, mereka lupa untuk belajar tentang agama. Bahkan anak-anak muda saat ini sudah memiliki asumsi, tak payah kau kawin dengan lelaki yang bergelar ustadz, kamu nak diberi makan apa dengan keustatannya itu. Ada ini isu yang saya memang dapat, dan ini sangat mencemaskan ibunya, di mana ibunya sudah mula untuk kembali kepada agama. Dia ingin berdekatan dengan agama. Dia tak nak hidup seorang-seorang nanti. Dia ingin punya anak atau menantu yang boleh menjelaskan agama kepadanya. Tetapi ternyata anak-anaknya sudah, istilah orang sekarang, di brainwash gitu ya, sudah dicuci pikirannya itu dengan menikahlah dengan orang-orang yang punya pekerjaan yang menghasilkan banyak duit. Karena hidup itu bukan sekedar makan rasa, tapi juga makan duit. Nah, ini perlu untuk saya katakan. Ketika misalnya anak kita kata, Umi, ujung-ujungnya juga kita akan bekerja menafkahi istri. Kalau kamu menafkahi istri, sedangkan cara kamu bekerja, kamu tak ada ilmu yang mengatur kamu, itu yang Umi risaukan. Jadi belajar itu bukan untuk bekerja, tapi untuk menata jalan pekerjaan supaya tidak curang, supaya boleh ridha dengan hasil capaiannya, supaya boleh bersabar, supaya boleh mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyibah. Nah, itu yang kita inginkan pada diri anak-anak kita, bukan kuantiti yang besar, tetapi merasa tak cukup dan menggelisahkan, tetapi kuantiti yang diberikan oleh Allah tapi kita merasa cukup. Itu yang kita ingin dalam keilmuan kita. Ilmu yang akan mengubah semua itu menjadi cukup. Nah, ya, jadi sekali lagi hidup itu pilihan. Maka Allah bagi larangan, Allah bagi perintah. Ketika Allah bagi perintah itu kita laksanakan. Perintah itulah yang mendekatkan kita kepada kebaikan. Ketika Allah larang kita dan larangan itu kita tinggalkan, larangan itulah yang sebetulnya menjauhkan kita dari keburukan. Jadi hidup itu kita kena mendekat pada kebaikan dan menjauh dari keburukan. Maka Allah buat aturan berupa perintah dan aturan berupa larangan. Nah, sekarang ini kita bincang tentang larangan kan? Larangan ada dua, larangan batin dan larangan zahir.
Larangan-larangan dalam hukum syariat dari kecil kita udah belajar. Tapi larangan-larangan batin yang menjadi teras larangan syariat yang zahir kita belum belajar. Nah, itu yang kita perlu perbaiki dalam ilmu kita saat ini. So, sekarang ini tajuk kita adalah tidak tahu tentang persoalan cabang, tentang furu'. Yang mana furu' nanti dibagi dua. Furu' yang hukumnya itu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang furu', tahu kan kalau kita bincang usul dengan furu', boleh paham? Usul itu perkara asas, prinsipal, pokok, dasar yang wajib kita tahu, yang sudah kita bincangkan pada pertemuan sebelum ini. Meragukan apa yang wajib diketahui, ini adalah perkara usul, perkara asas, perkara yang utama. Nah, kalau usul itu sudah ada, akar sudah ada, batang itu sudah kukuh, menguatkan akar, baru ada furu'. Furu' itu cabang. Furu' itu cabang. Oke. Contoh, saya contohkan biar senang paham nanti bila saya bacakan teks buku ini. Ya, tentang usul dan tentang furu'. Pokok yang rendang itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Kalau yang sempurna 4. Pertama akar yang menjunam ke dasar untuk berinteraksi dengan sumber mata air. Yang kedua adalah batang yang tegak. Batang yang tegak ini sebagai sandaran nanti supaya berlaku cabang. Maka ada dahan, ranting, daun, bunga, jadi buah, itu bagian cabang. Kalau kita gambar pokok, kita imajinekan, karena kita bukan sedang di luar, dalam ruangan nih, kan pokok itu kan gambarnya begini ya. Ini akar, tengah batang. Akar itu iman, batang itu ihsan. Bila kita beriman, kita percaya kan? Bila kita nak yakin, kena ada batang. Batang itu yang akan menguatkan akar supaya dia semakin ke dalam. Lalu dia ditop up dengan cabang-cabangnya, dahan ranting. Betul tak? Pada dahan dan ranting itu akan ada daun-daun, nanti akan terselit buah. Kalau itu pokok yang sempurna, mesti ada buahnya. Oke. Kita minggu lepas sudah bincang bahagian akar dan batang. Iya kan? Kita bincang iman dan ihsan sudah. Kita bincang kepercayaan dan keyakinan. Sampai kita sanggup berjalan keluar hanya nak membina keyakinan. Aktiviti makrifat outdoor yang akan kita buat nanti bulan Jun itu hanya untuk memberikan satu keyakinan. Kita membina batang itu. Batang. Oke? Jadi iman dasarnya, kemudian ihsan itu batangnya yang akan menjadi penyangga ketika sudah ada cabang-cabang nanti. Nah, cabang-cabang itulah yang kita katakan adanya ibadah. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ya, kalau sholat ada yang fardu ain, seperti sholat 5 waktu, hukumnya fardu ain. Kita kena belajar. Ya, wajib. Tetapi kalau sholat gerhana ke, sholat jenazah ke, sholat-sholat selain yang fardu itu ada yang fardu kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah, iya kan? Tapi kena diajarkan juga supaya sebagian orang yang melaksanakan boleh menggugurkan dosa sebagian yang lain. Maksudnya tidak jatuh pada dosa, iya kan? Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi perkara usul, tapi perkara furu', perkara cabang. Jadi mungkin baru kita tahu ternyata sholat itu kan syariat ya. Tapi dasarnya, usulnya apa? Usulnya kan tauhid. Oke, saya contohkan dalam Al-Quran misalnya. Dalam Al-Quran, surah Toha, ayat 14, Allah kata macam ini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati lidzikri. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Cara menyembah aku adalah aqimis shalah, tegakkan salat. Dalam salat itu engkau boleh mengingat tentang aku.
Jadi sebelum Nabi Musa disuruh untuk sholat sebagai manifestasi ibadah, Allah jelaskan dulu tentang keesaannya. Aku adalah Allah, Tuhan yang maha baik, indah, sempurna. Tidak ada Tuhan yang baik, indah, sempurna kecuali aku. Karena itu kamu kena mengabdi kepadaku. Jadi kena bertauhid dulu. Makanya kalau dalam university ada fakulti Islam, pengajian Islam contohnya, akan ada jabatan usuluddin. Nah, itu bincang tentang masalah dasar-dasar agama, tentang akidah, tentang tauhid, tentang pemikiran yang sifatnya itu adalah ke hati. Sifatnya itu di dalam. Nah, ada jabatan lain, jabatan syariah. Kenapa syariah tidak dimasukkan dalam usuluddin? Karena berbeza. Nah, jabatan syariah itu yang bincang tentang luar, tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana zakat, tentang bagaimana haji, tentang bagaimana jihad, tentang bagaimana puasa. Itu dibincangkan. Itu dibincangkan. Jadi ada jabatan usuluddin, ada jabatan syariah. Nah, semua masuk dalam dirasat Islamiyah, yaitu pengajian Islam. Nah, nanti ada bagian dakwah, jabatan dakwah, lain lagi. Nah, ada jabatan Quran dan Sunnah, itu tentang sumbernya, tentang teksnya. Cara mengeluarkan hukumnya, jabatan syariah. Cara berfikirnya, jabatan usuluddin. Jadi dia berbeza-beza, tetapi benda ini bukan untuk kita pelajari satu saja, semua kena kita pelajari. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, kenapa belajar agama dikatakan kuliah? Aku ada kuliah maghrib, aku ada kuliah duha, aku ada kuliah. Kuliah itu dari asal kulun. Kulun itu semua. Kalau ada kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa akan merasakan kematian jasadnya. Jadi kulun disifatkan jadi kulliyatun. Jadi bukan spesifik aku cuma dekat syariah, aku tak berani bincang yang lain. Jadi itu yang akhirnya kita suka bergaduh satu sama lain, karena kita melihat sesuatu itu bukan melihat the whole picture, tapi part of, dan kita merasa itu sudah hebat di situ itu. Jadi kalau bincang syariah aja, tapi merasa hebat dekat syariah itu. Dia tak sentuh tentang ma'rifat, tentang tauhidnya, tentang usuluddinnya. Yang bincang usuluddin pun dah rasa hebat. Dia tak tahu sumbernya itu, hadisnya itu sahih apa tidak. Diambil je. Yang palsu sampai pun dikaji. Yang dhaif jiddan, yang tidak diterima untuk diamalkan pun dijadikan amal, petunjuk amal. Jadi akhirnya silap, ya. Cara mengistimbat sudah betul, tetapi sumber yang diistimbat, yang dikeluarkan hukumnya itu ternyata hadisnya palsu ataupun dhaif, tidak layak untuk dijadikan sandaran hukum. Nah, yang bincang tentang Quran dan Sunnah, Quran Sunnah aja dia tahu tentang Quran semuanya mutawatir, sejarahnya begini, masuk dalam penafsiran gitu. Hadisnya tahu, ini dhaif, ini hasannya dibagi dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ini sahihnya sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Ini sanadnya begini. Ini hadis mu'dhal, ini hadis mudraj, ini hadis syaz, ini hadis mungkar dan lain sebagainya. Belajar hadis itu penting tahu. Penting, tapi kalau kita semangat untuk menjadikan sebagai alat mentafsir, kita akan semangat belajar. Lepas itu, bagaimana ketika hadis itu nanti prinsip-prinsip kesebahagiaannya itu bertentangan dengan Al-Quran. Yang Quran itu sangat universal maksudnya gitu. Akhirnya kita belajar dalam ilmu syariah tentang ilmu maqasid syariah. Maqasid itu apa rujukannya? Jadi akhirnya semua itu di-blend in menjadi satu ilmu yang holistik, sehingga kita tidak merasa paling pandai. Kenapa? Dalam hal ini ada orang syariah yang kena turun tangan. Dalam hal ini kena ada orang usuluddin yang kena turun tangan. Dalam hal ini kena ada ahli hadis yang kena turun tangan. Jadi kita tidak dipuak-puakkan dan akhirnya kita hidup harmoni. Jadi
belajar mengenal kekurangan diri. Apabila kita memang hanya belajar dekat university daripada degree sampai PhD cuma di bidang syariah, kita kena akui masih banyak ilmu yang kita lompang. Apalagi kalau bincang tentang ilmu Al-Quran yang sangat banyak. Bahagian daripada ilmu Al-Quran ada namanya Al-Aqsam wal Amsal. Itu berkaitan dengan ilmu saintifik. Bincang tentang matahari, bulan, langit, malam, siang, fenomena bentuk bumi, fenomena musim, semua ada di dalam Quran itu. Bagaimana kalau kita tak belajar tentang ilmu sains? Bagaimana kalau kita tak belajar tentang ilmu geologi, ilmu geografi, ilmu biologi, ilmu astronomi? Ya. Bila kita belajar ilmu-ilmu itu, akhirnya Quran dan Sunnah itu dipandang secara holistik dan kita akhirnya bersedara dengan orang-orang yang belajar di berbagai bidangnya. Jadi jangan kita merasa bahwa ketika kita sudah masuk dalam jurusan Quran Sunnah, maksudnya belajar tentang bagaimana menafsir Quran, bagaimana mentakhrij hadis, lepas itu kita paling pandai. Tak boleh. Ya. Kenapa tak boleh? Karena dulu ustazah juga begitu. Gitu. Jadi ustazah degree ambil hadis, gitu kan. Woi, paling rasa hadis. Orang kan tak suka hadis kan? Tak suka. Kalau saya masuk dekat university itu, yang masuk jurusan hadis tuh cuma sedikit. Ya, cuma sedikit. Yang paling banyak masuk tafsir. Paling sedikit lagi masuk falsafah. Akidah wal falsafah. Tapi ketika masalah semakin banyak datang dalam kehidupan, kita akhirnya rasa, tak cukup belajar hadis. Oke, belajar tafsir. Tak cukup belajar tafsir. Oh, belajar syariah. Tak cukup belajar syariah. Kena belajar tentang pemikiran. Kena kembali kepada usul, yaitu belajar tentang mengenal Allah. Bila kita sudah mengenal Allah, ilmu-ilmu lain yang dulu kita belajar dekat sekolah menengah sampai kita stres nak dapatkan SPM yang mumtaz tu kan, keluar semua itu. Keluar semuanya. Jadi yang jadi dokter tak sia-sia bila belajar ma'rifatullah. Yang jadi engineering tak sia-sia bila belajar ma'rifatullah. Yang pernah jadi dokter dan pension ya, tak pernah sia-sia belajar ma'rifatullah. Jadi saya juga memiliki murid yang berbagai. Ada yang mantan itu bekas engineer. Oke. Dia belajar ma'rifat, dia boleh connect. Ada yang sudah resign juga, pensiun dari kedokteran, pakar bios. Bila masuk Quran, dia boleh sambung Quran dan Sunnah. Bincang semuanya, sambung. Ada yang bekas dia askar, ya kan sibuk dengan kapal terbang ya. Bila masuk, dia boleh match. Sebab dia belajar tentang ilmu usul, ilmu dasar, yaitu tentang tauhidullah, tentang ma'rifatullah. Yang setiap hari kita berinteraksi dengan alam mungkin 79% berbanding dengan teks. Macam lautan 79 keluasannya peratus ya, sedangkan daratan 29. Macam itu juga kita berinteraksi dengan alam jauh lebih lama, jauh lebih luas berbandingkan dengan buku teks. Buku teks 1 hari 1,5 jam, tutup kan? Lain alam. Apalagi perempuan suka sangat tanam buah ini, bunga ini, tanaman ini. Hari-hari akan berinteraksi. Pertama, pagi-pagi menyapu. Kedua, menyiram. Belum lagi memikir, daunnya gugur. Macam mana? Belum lagi nak cabut rumputnya. Belum lagi nak bagi bajanya. Fikir, nak potong, nak cantas. Jadi, lebih banyak berinteraksi dengan alam. Lalu tenang di situ. Ya. Lalu dijadikan sebagai taman healing. Taman untuk merelaks diri ketika penat berinteraksi dengan perangai manusia. So sasarannya adalah tanam-tanaman. Ya, maka ada yang pernah menyesal, Ustazah, rumahku tak ada satu pun tanah. Kenapa? Saya tile semuanya sebelum kenal Ustazah. Nah sekarang ini macam mana? Bukan buka tile lagi, beli pasu banyak, beli tanah, dia tanam akhirnya. Ya, jadi mau tak mau kita memang akan berinteraksi dengan tanaman, dan tanaman itu bagian daripada objek yang boleh menghealing kita dalam Al-Quran. Ada disebutkan ya, sampai kita rasa takjub, kagum, seronok ketika tanaman itu sudah subur, menghasilkan buah ataupun menghasilkan dedaunan ya, bunga
yang layak untuk kita konsumsi. Masya Allah. Oke, itu prolog ya. Sekarang coba buka muka surat 249. Tidak tahu tentang persoalan cabang. Oke, tidak tahu tentang persoalan cabang. Faslun fil juhli bil furu', ya, bab tentang kebodohan terhadap perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Ketidaktahuan tentang cabang, tentang perkara cabang boleh dibahagikan menjadi dua. Ya, tak tahu perkara cabang itu dibahagikan menjadi dua. Pertama, kebodohan yang mesti, harus tuh mesti, ya, harus itu bahasa Indonesianya itu mesti ya. Pertama, kebodohan yang mesti dihilangkan oleh setiap mukallaf, oleh setiap individu yang sudah jatuh hukum syariat ya, yaitu tidak mengetahui ibadah dan muamalah yang dilakukan. Maksudnya, tidak mengetahui ibadah dan pola interaksi itu muamalah, itu kena dihilangkan supaya kita tahu. Jadi kebodohan tentang ibadah dan muamalah itu larangan batin dan kena diberantas dengan melalui ilmu pengetahuan supaya kita tahu tentang ibadah dan muamalah. Oke. Dan ini hukumnya fardu ain. Karena setiap kita punya furu' berupa ibadah. Beribadah kepada Allah itu perkara cabang, tetapi fardu ain untuk kita. Walaupun cabang, tapi sifatnya adalah wajib untuk diri kita sendiri. Setiap diri kita ya pasti akan melakukan pola interaksi dengan makhluk yang lain karena kita adalah makhluk sosial. Karena itu dalam pola interaksi kita kena ada ilmu dan ilmunya itu fardu ain. Contoh ya, kalau kita misalnya sebagai peniaga, kita kena tahu masalah timbang menimbang, sukat menyukat, dan kena jujur. Kalau harga misalnya cili 1 kilo itu 30 ringgit, kita tak boleh meletak 30 ringgit dengan sukatan 900 gram. 100 gram itu adalah benda haram, sehingga jatuhlah dosa dan dihukumi sebagai orang yang celaka, dan Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Tentang salat, ibadah kita kepada Allah, bila kita tak tahu bagaimana cara beribadah yang betul, jadinya fawailul lil musallin. Jadi ibadah atau muamalah itu memang perkara cabang, karena usulnya, asalnya, dasarnya adalah ma'rifatullah, tauhidullah. Oke? Karena itu dalam bab usul itu juga ada yang fardu ain, baru ada yang sunnah-sunnah di bawahnya. Tapi yang pertama kali mengenal Allah itu fardu ain, wajib. Itu perkara usul. Nah, membuktikan bahwa kita sudah mengenal Allah ada perkara furu'. Perkara furu' itu yang disebut dengan ibadah. Ibadah yang paling utama dari perkara yang furu' adalah sholat. So, sholat mesti kita ilmui. Karena hukum sholat itu adalah tidak dapat digantikan. Ia bersifat fardu ain. Sholat apa? Sholat yang fardu, yaitu yang disebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan juga di bawah fardu itu ada sunnah ain yang tak dapat digantikan. Sunnah tapi ain ya, sunnah untuk diri sendiri. Salat rawatib, salat duha, salat malam, itu tak dapat digantikan oleh orang lain, tetapi levelnya bukan fardu, tetapi nawafil. Oke? Nawafil. Oke. Dan yang kedua adalah
menghilangkan kebodohan, hukumnya fardu kifayah, yaitu tambahan atas hukum-hukum yang wajib ain. Ya, yang seperti saya katakan, apa-apa hukum yang dapat digantikan dengan orang lain dan orang yang menggantikan itu boleh mengangkat hukum dosa daripada orang lain yang tak buat, itu namanya kifayah, bukan fardu kifayah, itu masuk dalam kategori ya fardu kifayah, wajib tetapi dapat digantikan oleh pihak yang lain. Nah, seperti dakwah, kalau sudah ada yang buat, juga kita akan gugur dosa. Seperti sholat jenazah, kalau sudah ada yang buat, kita juga akan gugur dosa. Apalagi selain itu, nah, pandai-pandai carilah perkara-perkara cabang yang sifatnya itu fardu kifayah. Tapi yang kita pikir selepas pada awalnya fardu ain dulu, baru kita gerak kepada fardu kifayah. Bagaimana kita belajar tentang sholat jenazah, sedangkan sholat fardu kita tak settle, ya. Jadi belajar untuk tahu sholat tentang diri sendiri sebelum kita nak sholatkan orang lain. Jadi itu namanya anjakan gitu ya. Belajarlah berdakwah dengan diri sendiri, perbaiki diri sendiri sebelum kita berpikir untuk memperbaiki tentang orang lain. Walaupun hasilnya bukan kita tentukan, tapi berusaha untuk memperbaiki keadaan orang lain, islah orang lain, itu dimulakan dengan islah diri sendiri. Oke, baik. Jadi saya mulakan tentang perenggan yang pertama, ketidaktahuan tentang cabang. Ini menunjukkan tidak ramai orang yang ingin belajar tentang perkara cabang. Ada ujian besar ketika kita sudah belajar tentang perkara usul, kita sudah berusaha mengenal Allah, lalu kita menemukan Allah dengan ilmu-ilmu ma'rifatullah, lalu Allah bagi kita macam karamah, lalu karamah itu membuat kita rasa bangga, lalu akhirnya kita memutus tidak perlu untuk bersyariat lagi. Itu ada, dan ini yang terpesong. Kata Abdul Qadir Jailani, justru kita belajar ma'rifatullah supaya lahir keyakinan, tujuannya adalah untuk menyokong perkara furu agar dapat dijalankan dengan baik. Selagi perkara furu kita belum baik untuk kita lakukan, seperti sholat dan muamalah, selagi itu pula belum baik sebetulnya perkara usul kita. Perkara usul kita. Dan perkara usul itu, ia bukan didapati melalui belajar dalam satu ruangan yang tersembunyi dan tertutup. Tetapi kombinasi antara perkara yang tertutup dengan perkara yang terbuka, yaitu antara Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, kita dengar hari-hari, dengan alam semesta yang kita saksi, yang kita berinteraksi setiap hari dengannya. Nah, ini perkara usul. Jadi perkara usul, yang namanya usul itu tentu yang akan menyokong. Makanya kalau kita bincang tentang akar dalam tanaman atau tumbuhan, itu kan dibagi dua. Akar apa? Akar tunjang dan akar serabut. Nah, perempuan kalau dekat dapur dah serabut, macam akar itulah, akar serabut. Dia tak fokus, dia begini berserabut, ustazah, gitu kan. Itu sudah menggunakan analogi akar. Tapi akar serabut itu cuma milik tanaman-tanaman yang tidak bagus, tanaman-tanaman yang khabisah. Tengok akar serabut itu milik siapa. Nah, kalau kita tengok ada akar tunjang sampai ada gigi tunjang, ya. Akar tunjang itu akar yang kukuh, yang dia kalau menjunam ke bawah, dia lebih dalam daripada atas. Karena dia akan mencari sumber yang paling dalam. Ya, macam gunung. Gunung itu kalau kita nampak tinggi, ya, tetapi
pasak dia yang ke bawah itu jauh lebih menjunam, lebih dalam, dan lebih panjang daripada ketinggiannya. Ya macam gigi kita pun begitu kan, dokter gigi kan. Susah dokter gigi nak cabut gigi geraham tuh. Sampai ada yang sehari balik pulang, tak boleh keluar. Ada pesakit itu bagi tahu kat saya pun dokter gigi tapi cerita kat saya lah. So, saya cerita kat dokter gigi, Ustazah, sampai sehari semalam tak boleh keluar Ustazah, saya disuruh pulang, kasih obat. Besoknya lagi datang. Rupa-rupanya Ustazah, akar gigi, biasanya kan kalau orang kan buat rawatan akar gitu kan, yang tunjang itu, ya Allah, lebih panjang daripada yang gigi kita gunakan untuk mengunyah itu. Maka patutlah ditekan ke belakang kan, karena untuk mengunyah, untuk perkara-perkara yang berat gitu, sampai tulang tulang ayam pun boleh kan, digitukan. Apabila ayamnya itu digoreng sedap, lepas itu nasinya masih ada tapi ayamnya sudah habis, jadi tulangnya itu akhirnya terpaksa dimakan. Kesian anjingnya, tak dapat tulang. Apalagi tulang-tulang rawan itu lagi sedap. Oke. Itu kalau kita bincang tentang akar kan, mesti dia adalah tempat bagaimana menyandar. Nah, kalau akarnya itu kuat menghujam ke dalam, cabangnya itu menjulang ke angkasa. Nah, itu yang dikatakan dalam Quran, asluha sabit wa far'uha fis sama. Ya. Akarnya menjunam ke bawah dan dahannya menjulang ke atas. Itu sampel pokok yang bagus. Itu akarnya akar tunjang. Tapi akar serabut tidak. Karena itu kalau orang pening dia berserabut. Kalau orang fokus dia bukan berserabut, bertunjang. Dia fokus. Bu ayat begitu. Alhamdulillah mama sedang bertunjang. Selama ini kan dah lah, mama tengah serabut nih. Anak yang pandai, kenapa mama tak tunjang saja? Yang ayat digunakan tuh yang buruk saja ya. Mama serabut nih, gitu. Anak yang faham ilmu sains, dia akan kata, bila mama tunjang, bila mama ini tak berserabut, bila mama ini bertunjang. Nah, ditunggu nanya. Tunggu kamu masuk asrama baru bertunjang mama. Maksudnya dah fokus mulai berpikir tentang kehidupan ya. Kalau anak-anak masih banyak mengganggu ya, banyak membuat pikiran mama itu berserabut ya. Jadi itu ciri. Kalau kita ingin furuk kita, sholat kita, muamalah kita betul-betul bagus, macam dahan pokok yang menjulang ke angkasa, subur, menghijau dan banyak, maka pastikan kita punya usul yang tunjang tadi itu. Pastikan kita ada kena ma'rifatullah. Karena kalau kita bincang tentang ma'rifatullah, kita bincang ihsan. Ihsan itu bab muamalah tau. Ibadah iya, muamalah juga iya. Semakin bagus ihsan kita kepada Allah dalam ibadah, semakin bagus juga ihsan kita kepada manusia. Maka ada hablum minallah dulu, baru ada hablum minan nas. Maka ibadah tujuannya apa? Untuk membina muamalah yang bagus. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 45. Ya. Utlu ma uhiya minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Salat itu boleh menegah nafsu dari melakukan kekejian. Kekejian di situ ditafsirkan dengan apa? Kebakhilan. Ditafsirkan apa lagi? Perzinaan. Apalagi kemaksiatan dan lain sebagainya. Wal munkar, dan perkara yang mungkar, yaitu perkara-perkara sosial yang diingkari oleh majoriti manusia, karena manusia secara kemasyarakatan punya tradisi yang sudah dilegalkan sebagai tradisi yang bagus. Kan? Oke. Jadi sekarang ini kita krisis karakter, sampai akhirnya diangkat character building. Bagaimana nak membina karakter? Karakter itu dia bukan dibina. Karakter itu adalah sebuah implikasi ataupun kesan ataupun buah daripada
perkara furu berupa ibadah. Dan ibadah itu adalah manifestasi dari perkara usul. Perkara usulnya itu adalah ma'rifatullah. Ya beruntung perempuannya, dah umur segini, maksudnya ya umur-umur yang menuju bau tanah nih, itu Allah masih membuka peluang ke kita untuk belajar tentang Allah. Coba bayangkan ada yang lebih sibuk bincang tentang benda itu saja, yaitu tahulah itu tuh. Jadi kalau kita sudah menggunakan analogi syajaratul ma'arif ya, pokok ma'rifat ini senang faham bahwa tidak ada sesuatu itu instan, tidak ada karakter itu instan, karena duduknya dekat cabang, karena dia ada selepas ibadah, dan ibadah itu kan dekat cabang, dia ada selepas ada batang, dan batang itu ada selepas ada akar kan. Jadi akar itu yang sepatutnya untuk dikuatkan. Akar itu hanya menjadi kuat ketika ada batang yang mencoba untuk menjunamkannya. Nah, batang itu yang dikatakan sebagai batang ma'rifatullah, keyakinan. Dan akar itu yang disebut sebagai iman kepada Allah, prinsip dasarnya. Iman baru ihsan baru Islam. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita melalui riwayat Umar bin Al-Khattab dengan datangnya Jibril untuk mengajar Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita dites oleh Jibril dan lulus tesnya itu dalam menjelaskan makna Islam dari ininya dulu ya, iman dan juga ihsan. Terakhir ditutup dengan kiamat. Karena kiamat itu adalah hujung daripada kehidupan kita di dunia untuk sambung kepada kehidupan kita di akhirat. Jadi kena percaya adanya hari kiamat, dan percayanya itu kena dibangun terus sampai timbul keyakinan. Karena itu kita berjalan tujuannya untuk membina keyakinan. Tengok tanah, bagaimana kita boleh timbul keyakinan. Tengok petir, bagaimana kita boleh timbul keyakinan. Tengok awan, bagaimana kita timbul keyakinan. Ya. Semalam Ustazah baca buku ini semalam ya. Ya, buku ini bincang tentang fenomena malam. Bincang tentang, maksudnya banyak fenomena dibincangkan, banyak ciptaan Allah dibincangkan. Tapi Ustazah kalau membaca kan mesti buat nota ya. Dengan ilmu-ilmu yang ada Ustazah akan gabungkan begitu. Sehari baca itu cuma dapat satu tajuk tentang malam. Saya kata sendiri, kadang-kadang kita tak sedar kita dijajah oleh kecanggihan teknologi atas dasar sains. Kita sudah tidak boleh menikmati malam sebagai waktu yang tenang ketika lampu-lampu ciptaan manusia itu dinyalakan. Sehingga ada researcher di bidang astronomi mengkritik pada pemerintah bahwa lampu-lampu yang diciptakan manusia saat ini adalah polusi untuk malam hari. Sehingga kita tak boleh dekat dengan Tuhan. Kita tak boleh bermunajat layaknya Yunus di malam hari dalam keheningan malam ya, di perut ikan. Ataupun Zakaria berdoa minta anak di keheningan malam. Ataupun Musa berkata-kata dengan Tuhan di keheningan malam. Ataupun Ibrahim berhujah dengan kaumnya di keheningan malam. Kita dapat. So itu kalau kita malam bangun kan, reng bunyi apa tuh? Motor, iya, kereta, alam kereta. Nah, itu kan diciptakan kononnya untuk menghilangkan jejak pencuri, maksud menghilangkan, mengenal, mengesan jejak pencuri. Tapi
Orang yang tertidur, dia parking dekat taman rumah kita, tapi tidurnya itu dekat menjauh sangat. Kita pula yang bising tuh, yang kita yang dengar kebisingan itu. Tak boleh munajat itu, terganggu betul. Baru nak doa itu, alamak. Ini yang dikatakan sebagai polusi pencemaran lingkungan, dan ini masuk dalam kritik bukan cuma bidang ekologi, tapi juga masuk dalam bidang astronomi. Ya, Tuhan desain alam itu sangat sesuai untuk kehidupan kita, tapi manusia merosak. Ada yang mengatakan, kenapa berlaku banjir? Adakah air hujan itu berlebih? Tidak berlebih, tetapi manusia sudah mengubah sistem alam itu. Batu-batunya sudah diubah, ya, bukit-bukitnya sudah diteroka, sehingga air tidak menemukan jalurnya, jalan-jalan sudah ditar, maka berlakulah banjir. Padahal apa yang kita minum hari ini itu yang diminum zamannya Nabi Adam. Siklus air tetap tidak pernah berubah. Nah, ini yang sebetulnya kita perlu ambil kira untuk mengukuhkan kita punya keyakinan. Karena itu istilah healing itu memang betul penyembuhan. Penyembuhan apa? Hati dari kebodohan. Kita banyak healing untuk menyembuhkan jiwa kita daripada perasaan-perasaan serabut. Tapi sebetulnya healing yang pertama adalah healing pemikiran dulu. Bagaimana kita sembuhkan hati kita dari kebodohan. Itu healing usul. Baru kita coba nak healing furu. Kenapa ya aku macam begini. Healing furu itu masuk dalam kategori ibadah. Yang tak semangat jadi semangat. Masuk dalam kategori muamalah, yang tadinya tak bagus dengan manusia jadi bagus. Maka perhatikan di sini, perkara cabang dibagi dua. Perkara yang mesti dihilangkan oleh setiap mukallaf dengan mengetahui perkara-perkara yang masuk dalam kategori ibadah maupun muamalah. Ingat, ibadah mesti ada muamalah. Kalau muamalahnya kotor, itu tanda ibadahnya tak bagus, dan itu tanda usulnya rusak. Muamalah, bincang apapun tentang bagusnya sunnah ini, tentang bagusnya ilmu tauhid ini, tetapi dalam bab pengurusan, dalam bab administrasi, dalam bab muamalah, kerja-kerja yang sifatnya itu berkaitan dengan sosial, dia curang, dia menipu, itu kita pertanyakan, di mana ibadahnya, di mana usul tauhidnya itu. Karena itu saya pun pernah pelik itu bila menganalisis juz amma itu. Juz amma itu mulai daripada surah An-Naba, surah yang ke-78 tuh kan bincang kiamat, amma yatasa'al, bincang tentang kiamat, tetapi yang dibincangkan itu tentang masalah fenomena alam. Kemudian masuk surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, itu juga bincang tentang kiamat dan alam semesta juga dijadikan sebagai dalil tentang hari kiamat. Masuk lagi surah Abasa, itu juga tentang masalah kiamat dan yang diangkat tentang fenomena alam semesta. Oke? Masuk surah At-Takwir, itu tentang hari kiamat, penggulungan matahari itu, dan yang diangkat juga tentang alam semesta. Tiba-tiba masuk surah Al-Mutaffifin. Apa pula nih? Kenapa bincang tentang peniaga pula? Gitu kan? Ternyata bila kita cek dalam ilmu munasabah Al-Quran, itu satu disiplin baru dalam ilmu Al-Quran, ilmu munasabah, itu ternyata ketika Allah ya membina keimanan kita dan keyakinan kita tentang hari kiamat, tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang esa untuk membangkitkan manusia, manifestasi daripada kepercayaan kita itu terletak dalam muamalah kita. Bagaimana kita berniaga? Why? Karena zaman Nabi Muhammad, masyarakat Arab jahiliyah itu peniaga. Mereka pergi ke Yaman di musim apa? Musim sejuk. Lalu mereka pergi ke Syam di musim apa? Musim panas. Mereka berniaga. Jadi kehidupan masyarakat Arab di Mekah itu kehidupan para peniaga. Ya. Maka di Mekah itu juga 13 tahun tauhid dibina oleh Allah.
Bagaimana membina tauhidnya orang-orang yang berniaga? Maka keluarlah surah Al-Mutaffifin. Kita sekarang kan sudah masuk dalam permainan ekonomi global di bawah faham kapitalis. Jadi ketika ada misalnya clearance cuci gudang, itu saya tidak percaya. Saya sudah tahu barang itu yang saya tengok bukan di musim clearance, bukan di musim hujung tahun, itu misalnya harganya 150. Tetapi dia nak diskon 70% tuh, dia kena naikkan jadi 250. Menipu kan? Pandai je letak diskon, padahal tuh tak ada pun. Dia markup harga dulu, baru dibagi diskon. Kita pula buat percaya, karena kita terlalu jujur orangnya. Mungkin kita tak biasa menipu. Ketika ditipu, itulah kita. Orang Islam tuh lurus saja. Bila masuk ekonomi kapitalis, kitalah sasarannya. Kenapa? Kita tak terfikir. Out of my mind katanya. Macam Nabi Adam ditipu oleh iblis. Tak terbayangkan iblis boleh bersumpah guna nama Allah. Maka orang-orang yang lurus bendul itu sasarannya orang-orang yang pandai licik. Pandai tapi licik. Karena itu kita dilarang untuk hidup lurus bendul. Lurus tapi kritis. Nah, yang belum buat kita kritis adalah ketika kita kerap berinteraksi dengan kejujuran alam. Kita ini ditipu karena lurusnya lurus bendul. Apa? Tak ada lah pembalakan dekat hutan Sumatera itu. Karena kita lurus bendul. Tapi kalau kita berpikir secara kritis, tidak ada benda itu terjadi seperti itu, banjir ke tanah runtuh, melainkan asasnya yang di atas itu sudah rosak. Itu namanya lurusnya lurus kritis, bukan lurus bendul. Maka perempuan-perempuan juga begitu, jangan terlalu bendul-bendul sangat. Nah, kena cerdas. Kenapa? Yang ikut perbincangan Ustazah dalam kelas bukan fawaid, durat Al-Quran itu, banyak perempuan-perempuan yang lurus bendul jadi korbannya lelaki untuk jadi istri kedua, ketiga, keempat, tapi tak dinafkahi. Kenapa? Karena sudah punya kerjaya sendiri dan tak digilir waktunya dengan baik, karena hanya dijadikan simpanan demi untuk menghilangkan status perawan tuanya ataupun janda mudanya, sanggup untuk menjadi second wife, tetapi tidak mencerminkan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa itu. Jadi karena perempuan terlalu lurus bendol, bila ada orang menawarkan, mau tak nak jadi second wife saya? Mau, walaupun tak dinafkahi. Akhirnya pontang-panting cari kerja sendiri demi untuk menghilangkan tadi status. Padahal janda ini bukan benda yang kita anggap buruk. Kan cerai itu kan syariat, kan solusi. Kenapa kita melihat hasil cerai jadi buruk begitu kan? Makanya dalam surah Talak itu kena ada kita masih mengukur nilai diri dengan kata-kata orang. Kita kawin pun dianggap buruk, tak kawin pun dianggap buruk juga. Jadi mau macam mana? Tak ada benda baik dalam diri kita selagi netizen itu jadi tolak ukurnya. Netizen sekarang berubah jadi apa? Deterjen. Pencuci. Jadi dalam kehidupan ini satu-satunya makhluk yang tidak pernah salah ya netizen. Mana ada salah? Tak ada salah mereka itu. Tapi kita bukan main nak mengukur nilai diri kita dengan kata-kata manusia. Jadi janda ke single ke punya suami atau istri ke, semua di mata Allah sama selagi mau menghilangkan perkara cabang ini, hilangkan kebodohan tentang perkara cabang, insya Allah sama. Jadi tidak ada yang istimewa. Ustazah, kalau Ustazah sebagai seorang ibu punya anak lebih mulia daripada saya yang sampai sekarang tak datang-datang jodoh. Masih single. Dah sampai 30 masih single, 40 masih single, 50 masih single. Tak, masing-masing kan ada ujian. Menjadi seorang istri itu bukan privilege, itu ujian. Menjadi single woman
tanpa pasangan itu juga bukan sebuah privilege, itu juga ujian. Jadi semua ujian. Jadi baik buruknya kita bergantung di mana kita boleh menjawab soalan ujian itu dengan baik dan benar. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian. Jadi sekali lagi persoalan cabang ini, furu' ini, cabang ini kena kita hilangkan, ya. Apabila ia berkaitan dengan fardu ain, ya. Fardu ainnya dibagi dua tadi ya, ibadah dan juga muamalah. Ibadah dan juga muamalah. Muamalah itu yang terakhir. Ibadah itu cabang yang pertama, baru muamalah. Jadi kita sekarang cek bagaimana sosial kita dengan sesama manusia ini. Hubungan kita, interaksi kita macam mana? Adakah kita menjadi sumber trauma dan penyesalan bagi orang lain yang telah mengenal kita? Jangan gini dulu, Ustazah menyesal aku kenal dia. Jangan, itu artinya kita melihat diri kita dalam skala orang lain buat kat kita. Menyesal aku kenal dia, Ustazah. Tak, sekarang kita ubah, twist. Adakah orang lain tuh pernah menyesal ketika mengenal kita? Coba tanya, Kak Sabaria menyesal tak kenal Kak Widat itu contohnya? Saya tanya sendiri, saya menyesal Ustazah kenal Widat itu. Nah, baru Kak Widat tanya, Ustazah boleh tak cari tahu tentang saya? Ada tak orang menyesal kenal saya? Ada. Siapa? Sabaria. Aku hantam dia nanti. Kadang-kadang kita perlu mengutus orang lain untuk mengenal tentang diri kita, karena ketika kritik orang lain tak mampu mengubah diri kita, tak mampu nak kita bercermin diri, kita merasa masih macam terbaik, tak pernah salah, kita hantar orang. Orang kalau sekadar bodoh, tidak bodoh sombong ya, sekadar bodoh, itu ketika dia silap, kita betulkan, senang. Tapi ketika dia itu bodoh dan sombong, kita betulkan, kita pula yang disalahkan. Jadi ada satu orang, pribadi, individu ini yang saya tak mau masukkan dalam pikiran saya, karena bila saya masukkan, tak masuk-masuk. Lebih baik saya keluarkan, dan itu urusan Tuhan. Yaitu pribadi yang dalam muamalah, dia teruk. Tetapi dia merasa dia itu benar dalam muamalah itu. Walau sekian ramai korbannya itu mengadu atas perlakuannya ini. Dan ketika disampaikan, dia merasa itu yang benar. Nah ini pribadi seperti ini kita serah pada Allah. Serah kepada Allah artinya sudah tidak perlu kita masukkan dalam hati kita, nanti kita lelah. Hati kalau sudah lelah, tak boleh digunakan berpikir yang lebih. Karena asyik memikir orang ini, tak make sense lah, tak masuk akal lah, kenapa orang seperti ini, gitu kan. Tak masuk hati maksudnya. Kalau tak masuk hati, jangan dimasukkan. Usaha memasukkan hanya meletihkan kita. Jadi, kita lihat dia itu silap. Dari sudut Quran pun dah silap, dari sudut sosial pun dah silap, tetapi dia tak mengaku yang dirinya silap. Nah ini bodoh sombong. Nah ini yang paling susah. So kita tak perlu berinteraksi dengan orang seperti ini, karena kita akan habis masa. Apalagi kalau kita tak sanggup untuk menahan sakit. Sakit apa? Sakit hati iya, sakit jiwa iya. Kita tinggalkan. Wa'rid anil jahilin, tinggalkan orang jahil yang jahil sombong. Ustazah, ada soalan daripada murid saya. Ustazah, dalam mana-mana sirah yang saya pelik itu, kenapa level seorang nabi tak boleh move on dengan Wahsy? Wahsy kan termasuk masa itu ya, pilihannya Hindun untuk melontarkan tombaknya dan mengena Hamzah. Lalu Hamzah dibelah dadanya oleh siapa? Oleh Hindun. Nabi tak boleh jumpa Wahsy, kan? Dan tak nak jumpa dengan Wahsy. Ada yang orang meragukan kenabiannya. Nabi kok, kenapa tak boleh move on dengan Wahsy? Kenapa dia tak, maksudnya tak boleh move on? Kenapa dia tak boleh
memaafkan dalam arti memaafkan itu sudah, maafkan itu kan dia tidak menaruh benci dan marah, tapi parut luka itu boleh triggerkan Nabi mengingatkan benda itu gitu kan, parutnya itu dia akan ingat pakciknya lagi yang membela dirinya kan. Saya kata kan Nabi itu manusia dan Nabi itu teladan untuk manusia, maka sifat kemanusiaannya mesti diangkat dalam sirah. Nanti kalau sifat malaikatnya saja yang diangkat dalam sirah, kita manusia nak contoh siapa? Level batin manusia tidak sama. Ada yang sangat sensitif, bila terluka lama sembuhnya, tapi dia struggle untuk menyembuhkan. Ada yang tidak begitu sensitif, bila dia terluka dia cepat move on. Takkan Nabi nak contohkan bagian orang yang tidak sensitif, yang mudah move on tuh, yang terluka, yang sensitif, yang susah nak move on, nak contoh siapa? Maka Nabi dibuat lapar oleh Allah supaya orang yang kelaparan itu tak merasa seorang-seorang. Ada contoh Nabi, makanya Nabi diletahi istrinya supaya orang yang kawin lebih daripada satu jangan merasa ingin jadi Nabi. Orang Nabi saja diletahi gitu kan. Nah jadi semua itu ada pada diri Nabi, yang ada pada semua umatnya. Jadi kita akhirnya mencontoh. Jadi bukan kita gini, orang yang jati engkau itu dalam interaksi sosial muamalah tak bagus tuh kau tinggalkan. Kenapa? Karena Nabi tinggalkan Wahsy. Tengok keadaan orang, kalau dia boleh move on, dia bergabung lagi, dia boleh blend in, why not? Nabi dicekik orang Yahudi, tapi Nabi berinteraksi terus kan. Jadi ada satu sisi dicontohkan, ada satu sisi dicontohkan bagi tiap-tiap orang yang memiliki nilai kesamaan. Contoh misalnya, kenapa kesabaran Nabi tidak semua sama dalam Al-Quran? Kenapa ada Nabi yang smooth, yang halus, yang tenang? Kalau baca itu memang tenang betul dalam lain. Yaitu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, tenang. Coba baca Nabi Musa, huru-hara gitu. Mudah panik, mudah marah, gopo-gapa. Sedaranya bukan main habis dibelasah. Tarik janggutnya, ditukang kepalanya, dimarah. Tapi kan cepat sadar, mudah terasa tapi cepat sedar. Ada manusia seperti itu ya, contoh Nabi Musa lah, kan Nabi Musa masuk surga nanti. Ada yang modelnya pengasih, sikit-sikit nangis, tak tahan. Nabi Isa lah tuh. Nah, itu kan paling pengasih sampai Tuhan dalam agama Kristen saat ini ada Tuhan Yesus tuh kan. Nah, itu kan Tuhan kasih gitu. Padahal Allah sebetulnya yang maha kasih. Contoh Nabi siapa? Nabi Yakub misalnya. Ya, semua ada contoh-contoh di situ dan semua tidak sama. Jadi membaca kisah-kisah manusia itu sangat menarik karena setiap kisah manusia itu akan diulas oleh Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin wa kadzalika najzil, ada ulasan begitu. Jadi kita ingin dapatkan di situ. Ada nilai yang Allah sentuh kat situ. Walaupun manusia berkata banyak, tapi Allah bagi nilai kat situ. Iya kan? So, ini bincang tentang muamalah. Tentang bagaimana kita berinteraksi sosial. Kalau kita masih buruk sikap kita dan orang lain masih menyesal jumpa kita dianggap sebagai sumber penyesalan karena menciptakan trauma pada orang lain. Menyesal aku jumpa dia, maknanya ibadah kita belum bagus. So, hukumnya fardu ain untuk mempelajari tentang ibadah, dan ibadah yang pertama untuk kita pelajari adalah ibadah salat. Oke. Dan Ustazah sentiasa update setiap tahun ke tahun tentang bab salat. Mesti kelasnya berbeza-beza terus. Last tuh kita rumuskan 10 panduan untuk menghindari fawailul lil musallin dalam surah Al-Maun. Kan hari itu ya, menuju Ramadan, karena menuju 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan, sebab kita nak hidupkan ibadah itu, so kita nak bagi makna lah dalam ibadah itu. So kita buat tajuk apa makna salat dalam hidupku, tapi kita upgrade terus konten-kontennya. Oke. Kemudian yang kedua baru fardu kifayah. Fardu kifayah ini kita jangan fikir lebih awal, kita fikir awal yang fardu ainnya.
Maknanya hukum itu dia sentiasa bercabang-cabang. Ya, cabang yang paling utama itu yang fardu ain, cabang yang kemudiannya namanya fardu kifayah. Jadi cantik susunannya. Daripada larangan batin yang pertama itu meragukan apa yang wajib diketahui, baru tidak tahu tentang persoalan cabang. Kita kalau sudah tahu persoalan usul, kita kena juga tahu persoalan cabang. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi belajar ma'rifatullah itu bukan untuk kita banggakan karena kita sudah kenal Allah, tetapi kita nak wujudkan dalam ibadah dan muamalah kita. Hablum minallah kita jaga, baru ada hablum minan nas. Oke? Ada soalan? Ada soalan ketidak? Tak ada. Semua dirasa mudah? Oke, kalau mudah, saya nak bagi tahu tentang kita akan ada program. Ya, kita akan ada program. Ini juga bagian daripada bagaimana kita nak wujudkan keyakinan. Bagaimana kita nak menjasadkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, tindakan-tindakan Allah yang boleh kita terus serap di alam semesta. Kita ambil dalam sehari setengah macam itulah, ya, sehari setengah macam itu. Saya buat prolog di sini ya, sehari setengah macam itu. Ini minta maaf yang ikut online ya. Ini hanya khusus untuk jemaah kita yang ada dekat BI Silvi ya, maksudnya yang kita punya ini. Kalau yang di luar ingin mengadakan, jemput Ustazah lah, Erin sendiri. Oke. Sebab kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mengukuhkan kepercayaan kita kepada Allah kan. So kita ambil masa. InsyaAllah akan diadakan pada bulan Jun, pada hari Rabu dan Khamis, tarikh 24-25. InsyaAllah kita ambil masa 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam. Ya, Rabu dan Khamis. Oke. So kita akan isi ma'rifatullah di situ. Ya. Mulai kita belajar tentang fenomena siang, karena kita sampai siang. Kita akan ta'aruf dulu. Kita ta'aruf sama kawan-kawan kita. Semoga nanti kalau di surga ada yang hilang begitu, ada yang perasan syukur kat mana ya gitu misalnya, oh yang berdarah mah iya ya kat mana pula, lepas tu semua pakat-pakat memberikan syafaat untuk mengangkat contoh misalnya. Oke, kita akan bertaaruf bila sampai kat sana, dijangka pukul 10 lah kita sampai kat sana. Kita bertaaruf, kita buat satu mini circle lah ya, dalam sekadar 30 orang maksimum ya, dan ditutup bunda karena sudah 28 orang maksimum. Kita akan buat pengisian ma'rifatullah tentang fenomena siang yang begitu panas. Kalau dekat tepi laut panas, sehingga mungkin kita akan di tempat rumah besarnya Ibunda Datin Sri kan, yang alhamdulillah katanya rumahnya itu sifatnya terbuka lah. Kita akan buat pengisian tentang fenomena siang, tentang bagaimana Allah bertindak di situ. Lalu kita akan turun petang, fenomena ya, ada sunset alhamdulillah. Fenomena laut, kita akan bincang tentang fenomena samudra. Nah, dalam buku ini ada fenomena samudra. Saya tadi malam, semalam baca yang malam, tadi malam baca tentang samudra. Belajar samudra itu, saya akhirnya mau tak mau fardu ain juga lah, saya kena search dalam internet itu tentang samudra itu dan sirkulasinya, dan berkaitannya dengan gunung, perkaitannya dengan batu, perkaitannya dengan semua, dengan mineral, dengan larvanya, dengan semuanya. Akhirnya saya kata, kenapa saya jadi suka belajar geologi ya? Maksudnya karena ingin tahu benda itu, karena Allah tidak akan sia-sia, tapi kita akan ambil poin di hujung kita punya ma'rifat itu, apa sebetulnya yang kita dapatkan daripada fenomena itu. So kita akan bincang fenomena samudra, tentang laut. Kalau laut Melaka itu masuk kategori samudra apa? Pasifik? Oh, selat. Nah, selatnya menuju ke samudra mana tuh? Hindi ya?
Okey. Termasuk laut dalam. Kalau laut Cina Selatan. Okey. Tempat yang indah lah itu, maksudnya kira mana? Hindi. Kena tengok. Oh, dia gabungan lah tu ya. Kemana dia nak memancar? Selat itu juga satu ini ya, satu lorongan ya. Sama ada dia nak masuk ke, kalau keluar nak masuk ke situ atau ke situ gitu ya. Ke selatan ataupun ke Hindi. Yang jelas bukan Pasifik. Ya, kalau tu orang-orang utara lah. Yang maksudnya kalau kawasan saya, Kepulauan Indonesia, bagian tempat saya itu lebih kepada Pasifik. Okey. Cuma lautnya tidak biru karena dia tidak tembus kepada Australia punya ini ya, kawasan timur. Okey, kita akan bincang tentang samudera itu. So, kita akan berkumpul waktu malam lagi, dan malam yang gelap gelita kita akan bincang tentang malam, fenomena malam. Okey. Lepas itu subuh pagi subuh kita akan berjamaah, kita akan zikir pagi, dan sebelum kita bergerak ke cruise ya, ke sungai 2 jam ya, kita dekat cruise nanti itu pergi balik itu 2 jam, kita akan buat pengisian tentang pagi hari. Kan ada pagi, siang, petang, malam gitu kan. Kadang-kadang kita berinteraksi dengan waktu setiap hari, tapi kita tidak memaknai waktu sama sekali. Kenapa ada pagi, kenapa ada siang, kenapa ada petang, kenapa ada malam. Ya, kita akan bincang tentang fenomena pagi, tentang waktu. Terus lepas itu baru kita bergerak ke sungai. Kita akan bincang tentang sungai. Lepas itu baru kita lunch. Daripada naik cruise tu kita lunch. Nanti Datin akan arrangekan semua keperluan yang berkaitan tentang tempat tinggal, makan, pengisian, semuanya akan di-arrange oleh Datin dan Bunda Rahmah, insyaAllah. Dan ini kesempatan, jangan ditangguh kalau tidak ada hal yang sangat-sangat mendesak. Sebab kita nak mula mengenal Allah, kita nak menjadi akar tunjang itu, bukan akar serabut tadi itu, kita nak menunjang ya. Kita kena ada kekuatan, kita kena kenal Tuhan ya. Itulah antara program yang boleh saya sampaikan. Baru kita tengah hari lepas lunch, kita carilah setting masa kita kat mana, tempat kat mana, lepas itu kita bye-bye, kita pulang, insyaAllah. Semoga itu jadi prolog untuk akhirnya kita boleh bersafari lebih jauh lagi, insyaAllah. Kemana yang lebih jauh? Ke Tanah Suci, ke Haramain tentulah ya. Dan kita akan mengambil banyak iktibar dekat sana, insyaAllah. Kita mulakan dari yang kecil-kecil yang ada di sekitar kita. Kecil je tak dapat, lagi nak yang besar. Kecil dulu, baru kita dapat yang besar nanti, insyaAllah. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan, dengan sentiasa mengenali Allah dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kalau berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Semoga syurga menjadi tempat pertemuan kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum Ustazah tutup dengan tasbih kafarah, Ustazah perkenalkan ini antara buku panduan yang boleh dibaca supaya kita ada wacana awal sebelum kita bergerak ke sana, yaitu menemukan Allah. Ya, bukunya kecil je. Dan yang ini ya, ini punya Kak Widat, boleh hantar ke belakang Bunda. Dan ada beberapa yang tak datang ya, saya bawa ekstra. So nanti malam kelas ini ya, masuk pada nombor yang ke-15 insyaAllah, siri yang ke-15. So kita akan bincangkan tentang faedah Qur'aniyah. Antaranya faedah Qur'aniyah ini adalah bagaimana kita belajar tentang furu', ya, perkara-perkara yang fardu ain untuk kita, yang nak kita dapatkan tapi dengan melaksanakan apa yang Allah perintah. So insyaAllah nanti malam pukul 8 ya, ini buku ini kita boleh gunakan insyaAllah, dan boleh bagi tanda-tanda baca awal lah. Jadi sesiapa yang nak buku ini, sebab ada yang tak datang, saya bawa ekstra. Sebenarnya orderannya ada 5 orang, tapi saya bawa ekstra 2. So hari ini saya bawa 7 naskah. Jadi sesiapa yang nak buku ini, boleh terus nanti berhubung dengan Bunda Rahmah ya, insyaAllah.
Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.